Aralin baru saja menyelesaikan operasi yang menguras tenaga. Saat ia melepas masker beraroma tajam disinfektan, keheningan pecah oleh dering telepon dari sahabatnya, Chloe Yu. Kau tahu suamimu sudah kembali. Seluruh internet sedang meledak membicarakan kepulangannya. Jari-jari Ara membeku di atas layar. Dengan suara lelah yang terdengar kosong dan jauh, ia berbisik lirih. Maksudmu, Aiden sudah pulang? Chloe menjawab dengan nada ketusnya yang khas tanpa basa-basi. Jadi pria brengsek itu sama sekali tidak memberitahumu. Semua gadis di departemenku tak henti bergosip sejak pagi. Dan kau malah hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba ponsel Ara bergetar menampilkan notifikasi foto beresolusi tinggi. Aku mengirimkan foto yang paling viral. Katakanlah sesukamu, tapi suamimu itu memang tampan setengah mati. Ara menggeser layar, menatap wajah yang begitu familiar sekaligus terasa amat asing. Tiba-tiba, terdengar rentetan seruan kagum dari arah belakangnya. Astaga, jadi begini rupa tuan muda. Kedua dari keluarga Ju, auranya benar-benar sempurna layaknya seorang kaisar bisnis tanpa tanding. Dia bahkan lebih mempesona dari idola papan atas. Aku benar-benar terobsesi. Terobsesi apanya? Pria itu sudah menikah selama 3 tahun penuh. Benarkah? Usianya baru 27 tahun ini. Berarti dia menikah di usia 25. Serena Su berhenti menggulir layar dan mendongak. Tepat sekali! Bagaimana kau bisa tidak tahu? Pernikahan mereka sangat legendaris dan mewah. Belum pernah lihat foto ikonik mereka? Mendengar itu, Ara hanya bisa menertawakan dirinya sendiri dalam diam. Seluruh dunia tahu jadwal Aiden Ju, tapi sang istri justru menjadi orang terakhir yang tahu. Serena membuka sebuah artikel lama dan berseru. Lihatlah ini. Aura pasangan ini benar-benar memancarkan kesempurnaan. Seorang perawat muda tiba-tiba bergumam dengan ragu. Tunggu sebentar, bukankah postur pengantin wanita ini agak mirip dengan Dr. Lin? Benarkan dokter? Dr. Lin, coba kemari. Proporsi tubuh pengantin ini sangat persis denganmu. Serena langsung memotong dengan tajam. Mungkin matamu butuh diperiksa secara menyeluruh. Dokter mata dengan penglihatan minus. Mana mungkin Aralin bisa masuk ke keluarga konglomerat, apalagi keluarga Ju yang menguasai seluruh kota Linden. Ekspresi Ara tetap datar tak terbaca. Ia membalas dengan nada sedingin es. Dari mana kau tahu kalau aku bukan wanita beruntung itu? Serena mendeci dengan sinis. Kau sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Dan suamimu yang katanya kaya itu tak pernah menampakkan batang hidungnya sekalipun. Kalau kau benar-benar menikahi pria kaya, kau pasti tak akan berhenti pamer. Ara membalas dengan tatapan hampa. Itu karena aku menikahi hantu. Ara memberi jeda dramatis. Menatap Serena dan para perawat yang mematung terkejut. Aku takut kalau dia datang. Kalian semua akan lari ketakutan. Baru saja Ara melangkah keluar dari ruang perawat. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari ibu mertuanya. Aiden sudah kembali. Ingatlah untuk segera membahas masalah itu dengannya secepat mungkin. Ara menatap pesan itu lekat-lekat, jari-jarinya bergetar di atas layar, tak sanggup mengetik balasan apapun. Sementara itu di sebuah klub VIP eksklusif di pusat kota, Aiden Ju mengusap layar ponselnya dengan lambat. Matanya menatap dingin sebuah pesan dari kontak yang tersimpan dengan nama istri. Kapan kau kembali ke negara ini? Aku butuh bicara denganmu. Gadis di sebelahnya terkesiap melihat dua kata itu dan menutup mulutnya terkejut. Tuan Ju, Anda sudah menikah? Aiden mengayunkan ponselnya dengan santai, membalas dengan nada nakal yang penuh intrik. Apakah cincin kawinku ini kurang berkilau di matamu? Baru saat itulah gadis itu menyadari cincin berlian sederhana yang melingkar di jari Aiden. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia bertanya. Lalu, seperti apa rupa istri Anda? Aiden mengembuskan asap cerutunya dengan malas. Bibirnya melengkung membentuk seringai mengejek. Istriku tidak secantik dirimu. Namun tiba-tiba, Leoshi menyela. Jangan dengarkan dia. Kau bisa menggeledah seluruh kota Linden dan tak akan menemukan wanita yang lebih mempesona dari istrinya. Leo menyodorkan segelas anggur. Aiden, sekarang kau sudah kembali. Apakah kita akan melanjutkan rencana yang tertunda? Aiden memutar gelas anggur di tangannya secara perlahan. Kau ingin aku melakukannya? Teman di sebelah mereka tertawa terbahak-bahak. Kau tahu sendiri betapa setianya Leo. Dia merindukanmu jauh, melebihi istrimu sendiri. Leo menendangnya sambil berseru. Tutup mulut kalian. Aiden, abaikan mereka. Ayo kita berfoto untuk merayakan kepulanganmu yang epik ini. Pukul 10.30 malam, lampu gantung kristal di ruang makan masih menyala dengan terang. Namun 4 hidangan dan semangkuk sup di atas meja telah lama membeku. Ara duduk terdiam, menggulir layar ponselnya dengan tatapan kosong. Jemarinya terhenti pada unggahan terbaru Leoshi. Di foto itu, Aiden dikelilingi kerumunan, dan seorang gadis bersandar padanya dengan tatapan mata penuh pemujaan. Ara menertawakan kebodohannya sendiri dengan senyum pahit.
Sepertinya dia tidak akan pulang malam ini. Setelah 2 tahun penuh penantian panjang, kenapa ia tak kunjung belajar dari rasa sakit? Ara menutup aplikasi itu, lalu ingatannya kembali terseret ke hari musim dingin bersalju. Kenapa kau melukai tanganmu separah ini? Apa kau mencoba memasak tanganmu sendiri? Kau ini benar-benar bencana. Mulai sekarang kau dilarang keras masuk dapur. Pria itu berlutut di hadapannya, membalut lukanya dengan penuh kelembutan. Saat itu Ara membalas dengan keras kepala. Tapi badai salju telah menutup semua jalan keluar. Kalau aku tidak masak, kita mau makan apa? Pria itu menatapnya lembut. Ada aku di sini, aku yang akan menjagamu. Tapi kau kan tuan muda yang manja. Bantah Ara. Apa yang kau tahu tentang merawat orang lain? Aiden mengangkat pandangannya dengan senyum menggoda. Bukankah aku sudah merawatmu dengan sangat baik semalam? Seketika wajah Ara merona merah padam seakan terbakar. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Aiden mencondongkan tubuhnya mendekat. Ia berbisik pelan. Kau hanya perlu mencintaiku? Itu sudah lebih dari cukup. Tenggelam dalam kenangan manis itu, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ara. Ia menatap nanar cincin kawin di jarinya, berbisik dengan suara yang hancur berkeping-keping. Aiden Ju, kenapa kau tiba-tiba berhenti mencintaiku? Ara menunggu kepulangan Aiden hingga larut malam. Namun bayangan pria itu tak kunjung tiba. Saat ia akhirnya tertidur pulas. Tiba-tiba, pintu kamar tidur berdecit dan terbuka perlahan. Bayangan panjang menyelimuti ruangan. Aiden menatap lekat wajah terlelap Ara. Sorot matanya menyembunyikan badai emosi. 30 detik berlalu dalam keheningan total, sebelum pria itu perlahan menunduk. Cepat saat napas dingin beraroma alkoholnya menyapu kening gadis itu. Kelopak mata Ara terbuka. Pandangannya masih kabur. Namun begitu menyadari siapa sosok di depannya, pupilnya membesar kaget. Ia tersentak mundur, membiarkan selimutnya tergelincir. Mengekspos tanda kemerahan pudar di bahunya. Aiden terpaku kaku. Kedua tangannya tertahan di dalam saku. Ia sama sekali tak menyangka Ara akan terbangun. Menelan ludah untuk menutupi kegugupannya. Seringai dingin mendadak menghiasi bibir Aiden. Kenapa kau setakut itu? Kau pikir aku akan menciummu? Aiden kembali berdiri tegak dengan nada meremehkan. Aku cuma memastikan kau tidak mati dalam tidurmu. Kewaspadaanmu nol besar. Siapapun bisa menyusup masuk tanpa kau sadari. Ara menunduk. Suaranya masih serak khas orang bangun tidur. Kukira, kau tidak akan pulang. Aiden melepas kancing kemejanya sedingin es. Kenapa? Kau tidak suka aku pulang? Atau kau sedang menyembunyikan pria lain? Ara terdiam. Jari-jarinya memilin bandul kalungnya dengan gelisah. Memecah keheningan yang mencekik, Ara bergumam. Ada yang ingin kubicarakan. Namun Aiden langsung memotongnya dengan nada arogan. Kalau mau bicara, ikuti aku ke kamar mandi. Ara tak bergeming sedikit pun. Namun, langkah Aiden terhenti di ambang pintu. Sebuah percakapan dari 2 tahun lalu mendadak terngiang. Eleanor, aku sungguh iri kau mendapat menantu sehebat dia. Cantik, lembut, dan tumbuh besar di keluarga ini. Dia sangat cocok untuk Aiden. Terdengar helaan napas berat dari ibunda Aiden. Kocok? Padahal awalnya gadis itu ingin menikahi Ethan. Entah berapa banyak cinta yang tersisa untuk Aiden. Wanita itu memekik kaget. Apa? Dia menyukai putra sulungmu? Suara ibunya terdengar sedingin gletser. Dia selalu lebih menyukai kakak laki-lakinya. Setiap kali Ethan pulang, senyumnya jauh lebih merekah untuknya. Anak itu harus tahu posisi aslinya. Ethan adalah pewaris utama keluarga. Mana mungkin dia menikahi anak pungut? Aiden menepis kenangan pahit itu dengan kasar. Tentu saja dia tahu. Ara hanya menandatangani kontrak pernikahan 3 tahun itu karena dia tidak berdaya, dan sekarang saat masa kontraknya hampir habis, wanita itu sangat ingin bercerai. Sampai mati pun Aiden tak akan melepaskannya. Tanpa sepatah kata lagi, Aiden masuk ke kamar mandi. Pagi harinya, Ara sibuk menyiapkan 2 potong roti isi di dapur. Saat ia menaruh piring, Aiden sudah duduk menanti. Pria itu melirik sinis dan bertanya, di mana Bibi Chen? Kenapa dia tidak menyiapkan sarapan? Ara menjawab dengan tenang. Aku sudah memecatnya. Tepat pada detik itu, terdengar suara eongan kecil. Alis Aiden bertaut jijik. Kucing layar dari mana ini? Kesal dengan nada suaminya, Ara menyahut asal. Aku yang melahirkannya. Aiden mendecih. Wah, kalau begitu kau pantas dapat penghargaan Nobel. Ara bungkam. Namun Aiden mendadak berdiri dan membentak. Buang makhluk itu. Aku tidak mau melihat gumpalan bulu itu di rumahku. Ara memeluk erat anak kucing itu, mengelusnya dengan protektif. Aku baru menemukannya. Dia anak kucing jalanan. Dia tidak akan selamat di luar sana. Aku akan mengurusnya sampai ada yang mau mengadopsi. Kalau kau tidak suka,
Pindah saja ke rumahmu yang lain. Lagi pula, kau pasti lebih bebas dengan simpananmu kalau tidak tinggal di sini. Alis Aiden terangkat menantang. Apa maksudmu? Kau tahu persis maksudku. Alasan aslimu pergi ke luar negeri adalah... Belum sempat kalimatnya selesai. Ponsel Ara berdering. Nama Nyonya Chu berkedip di layar. Ara melirik tajam, lalu menunjuk ponselnya. Ibumu menelepon. Aiden salah paham, mengira itu adalah lanjutan dari kalimat Ara sebelumnya. Menemui ibuku? Wajahnya langsung menggelap karena marah. Setengah tahun kita tidak bertemu, dan kau langsung mengajak bertengkar. Beraninya kau menyumpahiku. Ara sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia mengangkat telepon itu. Nadanya langsung melembut. Halo Bibi Eleanor. Mendengar panggilan itu, kilat mata Aiden berubah sedingin badai salju. Dia bahkan tak lagi memanggilnya ibu. Sebegitu inginnyakah wanita ini memutus hubungan dengannya? Panggilan itu berakhir singkat. Apa kata ibuku? Tuntut Aiden. Ara menatap manik mata suaminya. Dia menyuruhku datang malam ini. Kau mau ikut? Seringai licik menghiasi wajah Aiden. Memohonlah, maka aku akan ikut. Ara kehabisan kata-kata melihat tingkah kekanak-kanakannya. Ia menurunkan anak kucing itu, dan makhluk itu tiba-tiba melesat ke arah Aiden. Aiden terkejut dan refleks mundur selangkah. Ara memanfaatkan momen itu untuk berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Aku sudah terlambat kerja. Terserah kau mau ikut atau tidak. Dan itu bukan urusanku. Ara hafal setiap sudut mansion Chu di luar kepala. Setiap pohon dan bebatuan di sana adalah saksi bisu masa kecilnya. Setelah tragedi yang merenggut orang tuanya, keluarga Chu mengadopsinya. Mengadopsi? Cih? Itu lebih terasa seperti sekadar santunan bulanan. Mereka bahkan tak sudi memberikan nama keluarga Chu padanya. Tuan dan Nyonya Chu tidak pernah menyayanginya. Di mansion megah dan dingin itu, hanya Bibi Jiao yang tulus memedulikannya. Dan benar saja. Begitu melihat Ara datang, senyum hangat Bibi Jiao langsung mengembang. Nona Ara, akhirnya kau pulang. Ara menatap tenang. Di sampingnya Bibi Zhao berbisik penuh peringatan. Kudengar kau memecat Nyonya Chen. Nyonya besar sedang murka besar. Ara sama sekali tidak terkejut. Sejak ia menikahi Aiden, keluarga besar Zhao memang sengaja menanam Nyonya Chen sebagai mata-mata di kediamannya. Di ruang utama, Eleanor Zhao duduk angkuh bak seorang ratu. Gaun tradisional yang ia kenakan semakin memancarkan aura penindas miliknya. Sorot matanya menajam menatap Ara. Bahwa Nyonya Chen kembali sekarang juga. Ketahuan sekali pelayan licik itu habis menangis mengadu pada majikannya. Selama bertahun-tahun, tak peduli siapa yang salah, Eleanor selalu mencari celah untuk menghancurkan mental Ara. Benar-benar neraka dunia yang menyiksa. Apa ibu tahu alasanku memecatnya? Tanya Ara tanpa gentar. Eleanor membalas dengan tatapan sedingin es. Itu hanya gosip murahan di belakangmu. Alasan konyol. Kau ini istri Aiden, nyonya muda kedua keluarga Zhao. Menundukkan satu pelayan saja tidak bekus. Pantas saja semua orang merendahkanmu. Permalukan saja dirimu sesuka hati, tapi ingat Aiden sudah pulang. Apa kau tidak bisa memasak atau sekadar mengurus urusan rumah tangga? Apa kau mau suamimu yang melayanimu? Hati Ara tersenyum miris, menyadari pria itu memang tak pernah peduli. Namun ia hanya menelan kepahitannya dalam diam. Ara menunduk, memasang topeng kepatuhan palsu. Ya, ibu. Namun sebuah suara berat yang sangat familiar memotong dari arah belakang. Ya, apa? Langkah tegas Aiden menggema di ruangan. Jasnya tersampir asal di bahu, diiringi seringai tipis yang mematikan. Jangan salah paham. Aku kemari bukan demi dia, tapi menemani ayah. Tubuh Ara membeku seketika. Paman Marcus, sapanya hormat. Sang mertua hanya membalas dengan gumaman tenang. Ekspresi Eleanor langsung berubah hangat bercampur bahagia. Ia segera menyambut putra kesayangannya. Aiden sayang. Astaga, tubuhmu semakin kurus saja. Apa makanan di luar negeri tidak enak? Aiden membiarkan ibunya mengoceh sambil tertawa pelan. Setiap kali kita bertemu, ibu selalu bilang, aku kurusan. Padahal ayah bilang aku terlihat sangat bugar. Kalian berdua ini harus sepakat dulu. Eleanor menyela lembut. Jangan dengarkan ayahmu. Hati ibu hancur melihatmu begini. Eleanor menuntun putranya ke ruang makan. Makan malam sudah siap. Aiden berjalan mendahului, lalu melirik tajam ke arah-arah yang masih mematung di tempat. Apa yang kau lamunkan, bodoh? Apa kau butuh undangan resmi kerajaan dulu baru mau makan? Ara mengekor dalam bisu dan duduk di sisinya. Awan kegelisahan mencekik hatinya yang lelah, merampas habis selera makannya malam itu. Takut memancing kecurigaan Marcus, Ara berpura-pura mengaduk nasinya perlahan. Namun, gerak-gerik canggungnya itu tak bisa lolos dari tatapan elang sang ayah mertua. Kenapa makanmu sedikit sekali? Makanannya tidak enak? Ara baru saja ingin menggeleng, sebelum tatapan mematikan Aiden menusuknya bagai belati beracun. Dia lebih suka makanan kucing.
Siapa yang tahu apa yang dia telan diam-diam agar bisa melahirkan anak kucing untuk kita. Ejekan dingin Aiden langsung membakar wajah Ara dengan rasa malu yang luar biasa. Rasanya Ara ingin menghilang di telan bumi detik itu juga. Memecah ketegangan, Marcus meletakkan sumpitnya. Aku sudah kenyang. Aiden, ikut ayah ke ruang kerja. Begitu punggung kedua pria itu menghilang, aura Eleanor berubah sedingin es di kutub. Sampai mana proses perceraianmu dengan Aiden? Desaknya tanpa ampun. Kapan kau akan menyerahkan dokumen resminya? Ara membisu sejenak, tercekik oleh kenyataan. Belum sempat ia menjawab. Kesabaran Eleanor sudah mencapai batasnya. Kau belum memberitahunya. Perjanjian kita hanya 3 tahun. Kau sengaja mengulur waktu. Belum puaskah kau menyiksa hidup putraku? Apa kau tahu betapa hancurnya hatiku melihat putraku kabur bertahun-tahun demi menghindarimu? Kau bahkan tak bekus merebut hati suamimu sendiri. Kau sudah menghancurkan hidupnya. Bahkan pelayan Chen saja merendahkanmu. Kalau kau tidak tahu malu, biar aku yang menanggung rasa malu itu. Makian itu menghujam batinnya bagai ribuan panah. Ingatan tentang hinaan beracun Nyonya Chen kembali terngiang. Sudah larut. Kenapa kau belum pulang ke rumahmu? Apa kau tidak takut dimarahi Nyonya muda? Saat itu Chen membalas dengan seringai arogan. Dia tidak bisa menyentuhku. Gajiku dibayar oleh petinggi keluarga Zhao. Dia itu cuman ampas di kediaman ini. Gelarnya saja, Nyonya Muda Kedua, padahal tak lebih dari pajangan vas bunga yang tak berguna. Tuan Aiden terpaksa menikahinya tanpa sepercik pun rasa cinta. Makanya dia kabur ke luar negeri selama 2 tahun demi mencari cinta masa kecilnya. Begitulah kenyataannya. Di mata seluruh dunia, Ara adalah wanita jahat. Sebuah parasit yang menjebak Aiden dalam pernikahan neraka. Pelarian pria itu adalah kesalahannya. Kebencian suaminya adalah dosa terbesarnya. Ara menelan semua tudingan itu sendirian. Menghela napas panjang, kesabarannya akhirnya meledak. Pernikahan ini juga bukan keinginanku. Jangan pernah lupa. Keluarga kalianlah yang dulu berlutut mengemis pertolonganku. Wajah Eleanor memukat menahan murka. Aku tahu. Kau memang pahlawan kami saat krisis itu. Dan kami tidak akan melupakan jasamu. Kau akan mendapat harta melimpah. Begitu surat cerai itu ditandatangani, semuanya selesai. Mulai detik itu juga, segala hubunganmu dengan keluarga Zhao akan terputus selamanya. Ara menunduk, menyembunyikan luka yang berdarah di matanya. Akan kubicarakan dengannya. Saat melangkah keluar kediaman utama, ia melihat Aiden bersandar di mobil mewahnya. Merokok dalam keheningan. Bara rokoknya menyala merah di tengah gulita malam. Angin dingin meniup helaian rambutnya, menciptakan siluet sempurna dari sosok pria yang sangat memikat namun tak tersentuh. Mata tajam bagai elang itu mengunci kotak kardus di pelukan Ara. Apa itu barang-barang masa kecilku? Aku lupa membawanya waktu itu. Dengan raut tanpa emosi, Aiden membukakan pintu mobil. Ada barang lain yang tertinggal? Sekalian saja kita bersihkan semuanya hari ini. Ara menjawab datar. Tidak ada. Sisanya milik keluarga Zhao. Simpan saja semuanya. Ara masuk dan membanting pintu mobil dengan keras. Aiden hanya menatap pintu itu sejenak, lalu mengusap hidungnya. Merasa heran. Temperamennya semakin buruk saja, gumamnya pelan. Ruang di dalam mobil itu begitu luas, namun kecanggungan yang mematikan membuat Ara seolah tercekik tak bisa bernapas. Di tengah keheningan malam yang terasa menyiksa, Ara mengumpulkan sisa keberaniannya untuk jujur. Namun, sebelum suaranya keluar, Aiden menyuruh sopir berhenti. Waktu kita sisa 1 bulan lagi. Suara dinginnya membelah malam, merobek hati Ara tanpa ampun. Turunlah di sini. Ada urusan mendesak. Nanti kuutus mobil lain untuk menjemputmu. Tangan dinginnya membuka pintu mobil. Jantung Ara bergetar menahan perih saat bertanya, mau kemana kau selarut ini? Aiden menatapnya tanpa sepercik emosi pun. Pertanyaanmu terlalu banyak, Nyonya Ju. Ukapannya menusuk bak badai salju di pertengahan musim dingin. Ara menelan kepahitan itu dalam diam. Ia melangkah keluar, berdiri sendirian di trotoar jalan yang sunyi dan mencekam. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana, perintah Aiden mutlak. Detik berikutnya ia menyuruh sopirnya melaju dengan kecepatan penuh. Lampu merah mobil itu perlahan tertelan kegelapan malam, meninggalkan Ara yang mematung di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Angin malam menusuk tulang, membuat tubuhnya gemetar. Ara menatap kehampaan dengan hati hancur lebur. Tunggu katanya. 2 tahun ia tercekik dalam penantian. Mobil itu mungkin takkan pernah kembali. Sama seperti Eden yang selalu mengabaikannya. Harapannya sudah lama mati. Di sisi lain, tepat di depan gedung utama perusahaan, Eden tampak menggenggam erat ponselnya. Sudah ketemu? Tanyanya dingin. Terdengar jawaban gugup dari seberang. Maaf, Tuan. Nyonya baru saja pergi naik taksi. Begitu panggilan terputus, asistennya datang membawa sebuah kardus. Tuan Ju, sepertinya Nyonya meninggalkan barang ini di sini.
Eden hanya bergumam datar dan menyuruhnya mengembalikan barang itu. Sementara itu di rumah, Ara menerima panggilan dari Chloe. Suara sahabatnya meledak dari dalam ponsel. Apa kata nenek sihir tua itu? Utang keluarga kalian kan sudah lunas. Keluarga Ju berutang nyawa padamu. Berani-beraninya bajingan itu berlagak jadi korban. Kalau dia benar-benar tak sudi, dia takkan menyentuhmu. Astaga, suruh anak manjanya itu ngaca. Siapa yang sebenarnya dirugikan? Ara nyaris tersedak air minum di tangannya. Chloe, jaga bicaramu. Hentikan omong kosong ini. Balas Chloe. Kenapa? Kita sudah dewasa. Lagi pula ini bukan rahasia negara kan? Kaulah korban sebenarnya di sini. 3 tahun masa mudamu terbuang sia-sia demi pernikahan ini, hanya berujung patah hati dan cibiran. Si brengsek itu malah asyik keluyuran dengan selinjung sialan itu. Sementara kau sendirian yang menanggung semua penderitaan ini. Perkataan itu menusuk tepat di jantung Ara. Kau benar, tapi tolong diamlah. Nada suara Chloe seketika melembut. Baiklah, jangan bersedih lagi. Bonusku baru turun. Akhir pekan ini aku akan mentraktirmu makan enak beserta kejutan luar biasa. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ara segera mengakhiri panggilan itu. Dengan dada berdebar kencang, ia melangkah membuka pintu. Sesaat ia berharap itu Eden. Namun ekspektasinya hancur saat melihat asisten pria itu berdiri membawa kardus di tangannya. Nyonya, barang Anda tertinggal di mobil. Tuan Ju menyuruh saya mengembalikannya. Ara menyingkir, memberinya jalan. Terima kasih, bisiknya. Tuan Ju pasti lega mengetahui Anda pulang dengan selamat. Saat asisten itu hendak pamit, Ara menahannya untuk menanyakan keberadaan Eden. Asisten itu tiba-tiba gelagapan, keringat dingin mengucur sebelum ia memberikan jawaban yang sangat ambigu dan mengelak. Tuan Ju sedang tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Beliau baru saja kembali. Jika ada pesan, saya bisa menyampaikannya. Tapi mana mungkin ia menitipkan surat cerai lewat asistennya. Ara ragu sejenak, lalu mengganti kalimatnya. Kalau begitu, sampaikan padanya. Sesampainya di kantor, asisten itu berperang batin. Ia akhirnya memutuskan untuk memanipulasi pesan mematikan dari sang nyonya. Nyonya berpesan agar Tuan menjaga kesehatan dan jangan terlalu memaksakan diri. Alis Eden terangkat sebelah. Dia benar-benar bilang begitu? Asisten itu memaksakan senyum kaku. Ya, kurang lebih begitu. Padahal pesan asli Ara adalah, katakan padanya, kalau dia mau gila kerja, pastikan dia mati sekalian. Namun ironisnya, hati Eden justru mekar. Ternyata dia sangat mengkhawatirkanku. Batinnya puas. Eden menatap asistennya dengan semangat membara. Ayo kita selesaikan semua pekerjaan ini dan pulang cepat. Sang asisten nyaris menangis darah. Ia benci kemalasan bosnya, tapi lebih benci lagi antusiasme berlebihan ini. Tiba-tiba ia teringat, Tuan Ju, Caleb Song mengundang Anda malam ini, tolong jangan lupakan janji itu. Eden berpikir sejenak. Batalkan saja. Kita lihat apa akhir pekan ini ada waktu luang. Akhir pekan pun tiba. Di sebuah klub malam yang berdentum keras, Chloe menyeret Ara paksa untuk menikmati kebebasan. Kejutan terbesarnya adalah jajaran pria tampan yang menari di atas panggung. Ara tersenyum sinis. Ini kejutanmu? Chloe menepuk bahunya gemas. Tentu saja. Klub baru dan pria-pria segar. Mungkin tak setampan suamimu, tapi kau harus mulai membuka hati untuk pria lain. Kenapa dia bebas bersenang-senang sementara kau berlagak jadi orang suci di rumah? Dia keluyuran tiap malam dengan dalih lembur kerja. Siapa tahu itu cuma kedoknya untuk berselingkuh. Nikmati hidupmu dan berontaklah. Namun Ara memotongnya dengan tenang. Masalahnya, aku belum resmi menceraikan Eden. Chloe membuang napas kasar. Itu masalahmu. Kau terlalu naif. Makanya dia terus menginjak-injak harga dirimu. Ukapan Chloe mendadak terhenti. Matanya melotot ke lantai atas kelab. Lihat itu. Apa aku bilang barusan? Tunjuknya dengan dagu. Suamimu tidak pulang karena sibuk berpesta dengan para wanita di sini. Ara menoleh dan terkejut melihat Eden dikelilingi wanita-wanita penggoda menuju lantai 2. Beban kasat mata menghantam dadanya hingga sesak. Melihat pemandangan itu, emosi Chloe meledak. Lihat betapa menyedihkannya hidupmu selama ini. Kau mati-matian menelan hinaan ibunya di rumah utama. Sementara bajingan ini hidup bagai raja dikelilingi wanita cantik. Rasa pedih mencekik tenggorokan Ara. Ia menahan kepahitan itu dan bergumam, tenanglah, biarkan saja. Ayo kita pesan minum. Chloe mengangguk meski wajahnya memerah menahan amarah. Baiklah, jangan kemana-mana. Aku ke toilet sebentar. Ara menatap punggung sahabatnya menghilang di tengah kerumunan. Kuharap kau benar-benar pergi ke toilet saat ini. Namun, bayangan Chloe lenyap. Di ruang VIP remang itu, Caleb merangkul wanitanya, diam-diam melirik Aiden yang sedang duduk angkuh. Aiden, ku dengar kabar bahwa ayahmu akan segera mundur dari posisi presidir bank utama.
Apakah kau pulang untuk memulai perang pewaris dengan saudaramu? Aiden menyilangkan kakinya dengan sangat tenang. Dari balik kepulan asap cerutunya, terdengar suara pria itu yang luar biasa dingin dan mencekam. Perang perebutan takhta akan terjadi, tapi bukan demi bang itu. Wanita di sebelahnya bermanja palsu, berbisik dengan nada yang sangat menggoda. Lalu apa yang sedang kau ingkar, Tuan Ju? Tiba-tiba saja. Keheningan ruangan langsung hancur karena pintu didobrak kasar. Chloe menerobos masuk, membawa tatapan membunuh dan senyum sinis. Wah, sungguh menakjubkan. Ada suami sampah sahabatku beserta komplotan teman-temannya yang sangat bodoh. Leo tersentak kaget dari tempat duduknya. Chloe, sedang apa kau di sini? Bukan urusanmu sama sekali. Dia tak pernah berniat ke toilet, tapi langsung menerjang bagai badai mematikan menuju ke sarang buaya Aiden. Wajah Leo menggelap menahan amarah yang meluap. Kau sengaja mencari mati? Namun Chloe malah mendongakkan dagunya dengan sangat menantang. Memangnya kenapa kalau iya? Kau mau mengajakku bertarung sekarang? Sebelum amarah Leo meledak, sesosok bayangan anggun muncul, menarik tubuh Chloe ke belakang. Tubuh Leo membeku seketika, amarahnya sirna digantikan kepanikan luar biasa. Ara. Begitu nama itu disebut, kesunyian langsung menelan seluruh bisikan di ruangan. Semua mata terpaku ke arah pintu. Ara memamerkan senyuman diplomatik yang begitu dingin. Maafkan keributan ini. Temanku ini terlalu banyak minum alkohol. Tolong abaikan saja dia. Jika itu wanita lain, Leo pasti sudah mengusirnya tanpa ampun. Akan kumaafkan kelancangannya hanya demi dirimu. Apa kalian berdua mau bergabung? Tatapan mata Ara meluncur tajam bak. Sebilah pedang menembus Aiden. Pria itu bersandar angkuh di sofanya dengan mata terpejam. Sementara seorang wanita cantik dengan riasan tebal menempel manja. Tiba-tiba kedua mata Aiden terbuka lebar. Dua belah tatapan dingin saling berbenturan di udara. Dengan senyum percaya diri, Ara melangkah masuk ke ruangan. Caleb langsung berbisik panik kepada Leo. Dasar bodoh. Kenapa kau malah benar-benar mengajaknya duduk di sini? Wajah Leo pucat pasi. Aku tadi cuma sekedar basa-basi saja. Siapa sangka dia akan setuju. Ara mulai mendekati suaminya, lalu berbicara dengan suara yang setajam silet tajam. Jadi, inikah kesibukan palsumu akhir-akhir ini? Bibir Aiden menyeringai tipis, penuh dengan aura ejekan yang sangat meremehkan. Aku baru saja mulai bersenang-senang malam ini dan kau sudah menangkapku. Apa kau sedang memata-mataiku? Ara menarik sahabatnya untuk duduk sambil menatap sinis. Nikmatilah waktu sibukmu itu. Aku akan menunggu di sini sampai kau punya waktu bicara. Aura canggung yang mencekik langsung menyelimuti seluruh atmosfer ruangan. Beberapa saat kemudian, wanita penggoda itu kembali merayap pelan ke arah Aiden, mencoba menggodanya dengan menempelkan tubuhnya di lengan pria itu. Ju, maukah kau datang dan menghadiri konser musikku minggu depan? Aiden tersenyum malas sambil merayu balik. Aku punya alergi terhadap musik. Penyanyi muda itu merajuk dengan gaya manja. Dengarkan suaraku sekali saja dan kau pasti sembuh. Mendengar itu, kesabaran Chloe benar-benar langsung habis. Kau pikir dirimu itu alat medis canggih? Kalau suaramu memang bisa menyembuhkan, donasikan saja tenggorokanmu ke rumah sakit. Ara menengahi situasi dengan sangat tenang. Chloe, jangan membuat keributan di sini atau aku takkan menyelamatkanmu kali ini. Chloe menggeram kesal. Dia berani merayu suamimu tepat di depan matamu. Ara membalas dengan nada datar. Pria ini tidak pernah menjadi milikku sama sekali. Aku punya waktu luang saat itu. Apa kau masih memiliki tiket lebih? Penyanyi itu gugup sesaat lalu tersenyum cerah. Tentu. Berikan nomormu nanti. Aku pasti akan mengirimkannya padamu. Ara menunjuk suaminya dengan gaya santai. Tidak usah repot-repot. Aku akan meminta nomor kontakmu dari suamiku. Bintang muda itu membeku tegang menatap Aiden. Pria itu hanya memandang Ara dengan tatapan penuh teka-teki. Dia membisu tanpa menyangkal atau membenarkan. Wanita itu mengerucutkan bibirnya manja ke arah Aiden. Tapi aku belum menyimpan nomormu, Tuan Ju. Aiden membalas dingin dan mengelak. Urus saja sendiri bersamanya. Ara menimpali percakapan itu dengan santai. Tidak apa-apa. Tambahkan nomorku dan aku akan mengirimkan kontak suamiku padamu. Penyanyi itu mengucapkan terima kasih dengan sangat polos. Ara tersenyum penuh arti misterius. Sama-sama. Kau memang sangat pantas mendapatkannya. Wajah Aiden mendadak berubah gelap karena kobaran amarah. Beraninya wanita ini mengabaikan hama yang secara terang-terangan merayu suaminya. Sebelum istrinya itu selesai berbicara, Aiden langsung merebut ponselnya. Tatapan mematikannya menusuk tajam ke arah penyanyi muda tersebut. Kau menginginkan nomorku. Atas dasar status apa tepatnya? Pria itu menghancurkan harga diri sang wanita di depan umum, membuatnya lari menangis menutupi wajah. Ara mengerutkan keningnya perlahan. Inilah sifat asli Aiden. Pria itu suka melambungkan harapanmu ke langit, lalu di detik berikutnya dia menusuk jantungmu tanpa ampun. Ingatan dari 2 tahun lalu kembali berputar di kepalanya.
Saat seseorang bertanya pada pria itu, hubungan asmaramu dengan Celine sangatlah sempurna. Kenapa kau malah menikahi wanita lain secara tiba-tiba? Saat itu Aiden hanya menatap Ara dengan sebuah senyuman yang super hampa tanpa perasaan. Aku tidak bisa menikahi wanita impianku. Jadi aku menikahi siapa saja untuk mengakhiri omong kosong ini. Kini Aiden mengembalikan ponsel itu pada Ara. Apa kau lupa batasanmu? Sekali lagi kau membuat keputusan atas namaku, aku akan benar-benar menghapusmu dari daftar kontak dan hidupku selamanya. Ara menggenggam erat ponselnya dengan jari yang gemetar. 2 tahun telah berlalu, namun luka dalam itu terus berdarah. Mengingatkan betapa bodohnya dia karena mencintai iblis. Chloe menuangkan segelas anggur merah. Dia lalu meminumnya dengan suara dramatis yang sengaja dibuat-buat hanya demi memecah ketegangan yang menyesakkan dada tersebut. Sahabatnya itu lantas menyindir dengan sinis. Jika orang-orang kaya terus minum seperti ini, aku bisa mati muda karena rasa cemburu yang menyedihkan. Cepat di detik krusial itu, tangan mungilnya merampas gelas dengan kasar. Biar aku yang meminumnya. Chloe membeku, menatap ngeri gelas yang hampir menyentuh bibir gadis itu. Namun sebelum cairan itu menyentuh bibir, sebuah tangan besar nan kekar menahannya. Mata tajam Aiden menusuknya. Minuman ini terlalu keras. Kau akan menyesal jika meminumnya. Ara mengerutkan dahi, membalas tatapan itu dengan senyum sinis yang sengaja dibuat-buat. Apa pedulimu? Semua orang boleh bersenang-senang, tapi istrimu sendiri dilarang keras. Kata istri sontak membuat jantung Aiden bergemuruh hebat, memercikkan kebahagiaan rahasia di mata tajamnya. Apa dia sedang cemburu? Sayangnya Ara terlalu buta untuk menyadari. Menganggap larangan itu sebagai hinaan baru, dia berdecak kesal dan menepis tangan pria itu. Aiden mengunci pergelangan tangannya. Tidak kasar, tapi cukup membuat Ara tak bisa berkutik. Dengan dagu terangkat menantang, gadis itu meneguk habis isi gelas dalam satu tarikan napas. Cairan api itu membakar tenggorokannya tanpa ampun, namun hanya seulas senyum pahit yang terukir di bibirnya. Cintanya pada Aiden hanyalah lelukon kejam, namun ia terus mengemis kehangatan semuanya. Ara membenci kelemahannya sendiri. Mungkin tenggelam dalam mabuk adalah jalan keluar terbaik baginya. Keesokan paginya, Ara terbangun di dalam dekapan yang begitu hangat. Di batas kesadaran yang kabur, siluet rahang tegas seorang pria menyapa pandangannya. Detik berikutnya, wajah tampan bak pahatan dewa milik Aiden terpampang nyata di depan mata. Dia? Apa aku sedang bermimpi? Belum sempat otaknya memproses, telapak tangannya menyentuh punggung yang sekeras batu. Sensasi nyata itu perlahan menarik jiwanya kembali ke alam sadar. Tiba-tiba dengusan tawa pelan bergemuruh lembut tepat di atas kepalanya. Sudah nyaman? Bisiknya dengan suara serak khas bangun tidur yang menggoda. Ara membeku bagai patung es. Begitu realitas menghantamnya, dia mundur panik sambil terbata-bata. Maafkan aku. Aiden menatap kepanikan itu dengan senyum menggoda. Baru merasa malu sekarang? Lalu siapa gadis liar yang terus menempel dan menolak melepaskanku semalaman? Jika tidak kuat minum, jangan bertingkah konyol. Ingat bagaimana kita bisa sampai di rumah. Ara menunduk dalam-dalam. Wajahnya terbakar malu. Membayangkan betapa kacaunya dia semalam. Pria ini pasti menganggapnya beban tak berguna. Aku mabuk berat. Sungguh tidak ada niat untuk memelukmu. Jika kehadiranku mengganggumu, tinggalkan saja aku bersama Chloe lain kali. Sebenarnya Aiden ingin menyela. Temanmu jauh lebih mabuk darimu. Namun yang keluar dari bibirnya adalah, kurangi minummu jika aku tidak ada di sisimu. Jari panjangnya bermain-main dengan kaitan kalung Ara, memancarkan aura posesif. Baru pada detik itulah Ara sadar. Dia hanya berbalut gaun tidur sutra tipis yang mengekspos kulit mulusnya. Sarafnya langsung menegang. Dengan nada bergetar penuh teror, dia menuntut. Di mana pakaianku? Tenggorokan Aiden mengering, meski suaranya terdengar datar menutupi badai emosi di matanya. Kenapa? Apa kita ini orang asing sampai aku dilarang mengganti bajumu? Aku tidak sekurang kerjaan itu untuk melayanimu. Nyonya Chen yang menggantikannya. Pria itu memberi jeda dramatis. Suaranya berubah menjadi lebih dingin dan mengintimidasi. Kalaupun aku yang melakukannya, kita ini suami istri. Kata suami istri menancap di ulu hatinya bagai belati es yang sangat kejam. Ara meremas liontinnya, menahan isak tangis. Aku akan terlambat kerja. Tanpa ragu, dia melarikan diri dari ranjang, menerjang keluar kamar bagai badai. Menatap kepergian gadis itu, dada Aiden terasa sesak terhimpit batu raksasa. Apakah Ara sebegitu takutnya terikat dengan dirinya? Haruskah tembok pemisah ini terus berdiri tegak? Malam itu, Ara pulang dengan tubuh remuk redam. Begitu pintu terbuka, Nyonya Chen langsung menyambutnya. Tuan Aiden baru saja menanyakan kepulangan Anda. Beliau sama sekali tidak bisa menghubungi pihak rumah sakit. Hari ini adalah perayaan 1 bulan pewaris keluarga Shi. Anda seharusnya mendampingi beliau. Kenapa Nyonya malah pulang sendirian? Langkah Ara sama sekali tidak melambat.
Aku tidak mau pergi. Kau saja yang temani dia. Cepat saat itu, suara Nyonya Chen bergema cemas. Tuan Aiden, Anda sudah kembali. Langkah Ara langsung membeku. Tanpa perlu menoleh, aura dingin itu sudah merayap di punggungnya. Suara sinis Aiden mengudara. Kesurupan apa kau akhir-akhir ini sampai berani memberontak? Apa aku harus pulang hanya untuk menyerahkan undangan khusus untukmu? Membuang muka, Ara melangkah kaku menuju ruang tamu. Tidak ada yang memintamu pulang untukku. Mengabaikan aura permusuhan istrinya, Aiden menyodorkan sebuah kotak pipihnan mewah. Waktu kita 20 menit, aku sudah memilihkan gaun. Cepat ganti bajumu. Ara berhenti. Menolak mentah-mentah kotak itu dengan tatapan sedingin es. Aku tidak akan pergi. Lelah sudah menggerogoti jiwanya. Membayangkan harus berakting bahagia sungguh sebuah siksaan mental. Fondasi pernikahan kita sudah hancur lebur. Apa gunanya pamer kemesraan palsu di sana? Untuk siapa sandiwara murahan ini kita mainkan? Suara Aiden anjlok hingga ke titik beku. Sekuat apapun kau membenci kenyataan ini, jangan pernah lupa satu hal. Kau masih bergelar Nyonya Aiden Joe. Pria itu memblokir jalannya bagai benteng kokoh yang tak tertembus. Kotak itu kembali disodorkan dengan aura absolut. Tampil di publik adalah kewajiban paling dasar. Lakukan tugasmu. Mata Ara berkilat penuh amarah sebelum emosinya meledak dahsyat bak gunung berapi. Ditamparnya kotak itu hingga terlempar jatuh berantakan ke lantai. Sudah kubilang aku menolak! Wajah tampan Aiden langsung tertutup bayangan iblis yang mengerikan. Apa wanita ini begitu terobsesi bercerai sampai muak untuk sekadar berpura-pura? Jika kau sebegitu jijiknya pergi bersamaku, lalu pria mana yang sedang kau rindukan untuk menemanimu? Sebelum Ara membalikkan badan, cengkeraman maut mengunci pergelangan tangannya. Dalam sekejap, Aiden memanggul gadis itu di atas bahu lebarnya. Suaranya menggelegar layaknya titah raja. Jika kau bersikeras menolak ganti baju, biar tanganku sendiri yang menelanjangimu. Ara meronta brutal. Namun lengan besi itu menguncinya tanpa ampun. Murka dan syok melebur jadi satu, mengunci rapat pita suaranya. Di tengah badai amarah itu, Aiden justru mendaratkannya dengan sangat lembut di atas kasur empuk. Ara mendongak, bersiap memuntahkan cacian. Namun netranya terbelalak saat jari besar pria itu sudah memegang kancing kerah atasnya. Jantung Ara berontak ingin melompat keluar. Di tepisnya tangan itu sekuat tenaga seraya menjerit panik. Jangan berani sentuh tubuhku. Aku akan ganti baju sendiri. Berbaliklah sekarang juga. Terkejut, Aiden mengangkat kedua tangannya. Dengan senyum menggoda, dia berbisik, memangnya ada bagian tubuhmu yang belum pernah kulihat? Kau masih saja seperti anak kecil. Meski patuh berbalik, seringai nakal tetap menghiasi wajahnya. Kau yakin? Tak butuh bantuanku. Tidak, jangan berani mengintip. Jeritnya kesal. Aiden bergumam. Siapa juga yang repot mengintip? Namun beberapa menit berlalu. Kesabarannya pun habis. Sudah selesai? Saat wanita itu berbisik, sudah. Aiden berbalik. Matanya langsung terpaku erat padanya. Gaun sutra pilihan Aiden. Memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Memancarkan aura anggun. Bagaikan bidadari turun dari langit. Gaun ini sedikit longgar. Apa kau salah beli ukuran? Padahal dalam hati, Aiden diam-diam merasa sangat cemas. Istrinya semakin kurus, tapi malah mengira ini ukuran wanita lain. Matanya memising tajam. Cari saja wanita dengan ukuran ini. Aiden bergegas menyusul langkahnya. Dia bergumam penuh kebingungan. Dulu kau tidak pernah semarah ini padaku. 2 tahun ini, kau selalu dingin bagaikan es. Wanita itu menoleh tajam. Sejak kapan aku bersikap dingin padamu? Ekspresinya persis seperti kucing liar yang mengamuk. Aiden pun terus memancingnya. Masih menyangkal kau ini kucing? Kau gila ya? Balasnya. Omong kosong. Ara menatapnya tajam, sama sekali tak menyadari tatapan penuh cinta di mata Aiden. Lihat kan, kucing layar ini mulai menyerang. Tiba di pesta, Ara mengaitkan lengannya dengan patuh. Aiden membimbingnya bagai seorang satria. Begitu melihat kehadiran Ara, cucuku Leo selalu memberikan harta karun berharganya, hanya padamu. Wajah Leo langsung memerah. Berharap bumi menelannya saat itu juga. Dia lalu menoleh. Lama tak jumpa. Ara kecil. Kau semakin cantik saja. Ara tersenyum lembut membalasnya. Selamat atas cucu barumu. Tuan Besar Shay. Sudah 3 tahun kau menikahi Aiden, kan? Kapan kalian punya penerus? Senyum Ara kaku, dia bergumam canggung. Kami belum memikirkannya. Namun pria tua itu tak puas. Kalau begitu, mulailah pikirkan sekarang. Ibumu sangat ingin menggendong cucu. Cepatlah beri dia bayi. Untuk dimanjakan. Ara terdiam, menatap Aiden memohon pertolongan. Tapi pria itu hanya berdiri dingin. Tak berniat menyelamatkannya. Tiba-tiba, Ara berbicara dengan suara lantang. Sebenarnya,
Alasan kami belum punya anak bukanlah karena masalahku. Alis Aiden terangkat tak percaya. Di tengah tatapan aneh para tetua, dia menunjuk dirinya sendiri dengan syok. Maksudmu? Itu masalahku. Ara menjawab. Sulit menjelaskannya. Aku mau cari udara segar. Jelaskan saja sendiri pada Tuan Shay. Ara langsung mengangkat gaunnya dan kabur, meninggalkan Aiden sendirian. Di tengah tatapan menghakimi para tamu, Tuan Shay bergumam pelan, sayang sekali gen bagusnya terbuang. Sementara itu, Leo hampir mati menahan tawanya. Leo menepuk pundak Aiden, kawan periksalah ke dokter. Jangan malu. Di sisi lain, Ara sedang mencari udara segar. Melihat kursi kosong di tepi kolam, Ara baru saja hendak duduk, saat kursi itu tiba-tiba tersiram air. Berdiri di sana, seorang boka nakal memegang pistol air. Senyum jahil yang menyebalkan tergambar jelas di wajahnya. Detik berikutnya, dia menembakkan air ke arah Ara. Hei boka nakal, kenapa kau menyiramku? Aku bahkan tak mengenalmu. Suka-suka aku dong! Ledek boka itu, lalu menembaknya lagi. Malas berdebat dengan anak kecil. Ara berbalik, tapi dia mengejarnya. Sini ku cuci riasan wajahmu, teriak anak itu, mengarahkan pistol airnya tepat ke wajah Ara. Sebelum pelatuknya ditarik, sebuah tangan besar nan kekar melesat, mencengkeram pergelangan boka itu dengan sangat kuat. Aiden muncul dari belakang. Aura membunuh yang dingin memancar darinya. Perhiasan istriku. Sudah sangat sempurna. Siapa yang memberimu izin mencucinya? Beraninya menindas istriku, tanpa bertanya padaku. Aiden langsung merampas pistol air itu. Sekolah mana yang mengajarimu bersikap begini? Benar-benar tak beradab. Dia berbalik, memberikan pistol itu pada Ara. Ara menerimanya dengan bingung. Untuk apa benda ini? Saat itu juga, Aiden menatap tajam bokah nakal itu. Dan kau? Sepertinya cara pandangmu pada dunia ini terbalik. Tanpa basa-basi, Aiden mencengkeram kerah anak itu, mengangkatnya, lalu memutarnya terbalik. Sebagai warga yang baik, biarku perbaiki cara pandangmu. Bokah itu bergelantungan di udara, berteriak ketakutan. Turunkan aku sekarang. Kau tidak tahu siapa ayahku. Dia pasti akan menghabisimu. Mendengarnya, Aiden hanya melepaskan tawa sinis yang membekukan. Aku tak peduli siapa ayahmu. Tapi jelas dia lupa mengajarimu sikat gigi. Mulutmu sangat kotor, dan butuh dicuci bersih. Usai berkata begitu, Aiden mencelupkan kepala anak itu ke kolam, layaknya kuas ke dalam tinta. Bokah itu pun ditarik keluar. Terbatuk-batuk. Tiba-tiba ayah si bokah berlari memohon, tolong ampuni dia Tuan Chu, anakku masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma bercanda karena istrimu sangat cantik. Bukan niat buruk. Aiden menatapnya tajam, dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Kau bilang dia tak tahu apa-apa? Tapi kau hanya dia menonton sedari tadi. Sang ayah langsung bungkam melihat aura Aiden. Bokah itu menangis histeris. Tolong aku, jeritnya kencang. Dalam hitungan detik, kerumunan orang langsung berkumpul di tepi kolam. Terdengar bisikan cemas, bokah itu memang salah. Tapi Tuan Gu terlalu menakutkan. Padahal Ara hanya mengharapkan balasan kecil. Jantungnya berdebar melihat sisi gelap pria itu. Khawatir memperburuk suasana, ia melangkah menahan Aiden, namun tatapan dominan sang pria memerintahkannya untuk diam. Ara mendecak kesal. Kenapa pria arogan itu menatapku setajam itu? Gadis itu tak menyadari kekhawatiran suaminya. Pria itu takut angin kolam membekukan tubuh istrinya yang basah. Saat Aiden berniat menenggelamkan boka itu lagi, sang ayah jatuh berlutut sambil menangis memohon, Tuan Gu, ini semua murni salahku. Aku gagal mendidiknya dengan benar. Kumohon, bermurah hatilah dan ampuni kami. Kami bersedia melakukan apapun perintahmu. Aiden menarik bokah itu dengan aura membunuh. Minta maaf pada istriku sekarang. Sang perundung cilik menangis gemetar ketakutan. Maafkan saya, Nyonya. Namun kilat amarah Aiden belum padam. Istrinya masih begitu muda, berani-beraninya dia memakai sebutan tua itu. Menyadari tatapan mematikan itu, sang bokah memekik. Nona, saya yang bersalah. Saya takkan berani mengulanginya lagi. Tolong ampuni saya. Aiden menghempaskan bokah itu dengan peringatan sedingin es. Tidak ada kesempatan kedua. Lain kali menyingkirlah jauh-jauh jika masih ingin hidup. Pria itu melepaskan jasnya dengan gaya elegan, sementara sang ayah membungkuk gemetar dalam ketundukan mutlak. Aku berjanji akan menghukumnya habis-habisan nanti. Mengabaikan ocehan itu, Aiden langsung membalutkan jasnya ke bahu Ara yang masih mematung. Setidaknya tutupi tubuhmu dengan ini. Belum sempat Ara memproses semuanya. Pria itu menggenggam erat tangannya, lalu menariknya pergi. Kau ditindas tapi diam saja. Kalau aku tak datang, kau pasti membiarkan bajingan itu bertindak sesuka hatinya. Sambil menunduk, Ara membalas dengan nada berontak. Cih, kalau tak ada kau pun, sudah kutenggelamkan dia ke dasar kolam.
Aiden mendengus mendengar kepolosan gadis itu. Keluarganya pasti akan menghancurkanmu. Lalu apa rencanamu? Ara menyahut. Tentu saja teriak minta tolong. Lalu saat kerumunan datang, aku tinggal berakting bagai pahlawan dan pura-pura menyelamatkannya dari maut. Mana mungkin mereka memarahi Dewi penolong anaknya kan? Aiden terkekeh pelan. Rencana bodoh. Lagi pula, tenaganya jauh di atasmu. Tiba-tiba, raut wajah Aiden berubah cemas. Jemarinya menyentuh tangan Ara yang sedingin es. Dengan nada lembut, ia meminta tangan sebelahnya. Gadis itu mendongak dengan mata membulat. Belum sempat ia menolak. Kedua tangannya sudah terbungkus erat dalam genggaman hangat pria itu. Kalau terjadi sesuatu, berlindunglah padaku. Aku masih ada. Mana mungkin kubiarkan ada yang berani melukaimu. Tatapan mereka mengunci satu sama lain, menyisakan debaran menyiksa di dada Ara. Malamnya, guyuran air hangat perlahan membasuh luruh semua kegundahannya. Begitu keluar, Bibi Chen sudah menyodorkan teh jahe hangat. Ara menolaknya, namun wanita parubaya itu terus memaksa. Tuan muda Aiden khusus memesannya untukmu. Jangan sia-siakan usahaku. Tiba-tiba saja, sosok Aiden muncul dan langsung merebut cangkir itu. Hanya teh biasa, apa masalahnya? Ara mengerutkan hidungnya kesal, lalu melangkah mundur sambil berseru. Kalau begitu kau saja yang minum. Jauhkan dari kamarku. Aiden malah menggoda. Ini dibuat khusus untukmu. Jika aku yang meminumnya, apa kekebalan tubuhku bisa berpindah padamu? Ucap Aiden sambil mencubit pipinya lembut. Namun saat jemari hangatnya menyentuh kulit halus Ara, waktu seakan berhenti bagi mereka berdua. Sudah terlalu lama sejak mereka berada dalam jarak sedekat ini. Dengan suara bergetar dan jantung berdebar, Ara berbisik pelan Aiden. Keheningan menyelimuti, menyisakan detak jantung yang berpacu liar. Aiden sempat ragu, sebelum tangannya bergerak menyelipkan helaian rambut basah Ara ke belakang telinga. Biar aku yang menyuapimu. Tiba-tiba saja, ingatan Aiden melayang kembali pada musim dingin yang hangat di villa pinggiran utara. Kala itu, Aiden membawakan semangkuk jahe panas sambil tersenyum. Kau asyik bermain salju seperti anak kecil, cepat minum agar tubuhmu hangat. Ekspresi Ara langsung cemberut. Menolak keras aroma tajam minuman itu. Tingkah menggemaskan tersebut memancing tawa Aiden, yang langsung menaikkan alisnya jahil. Jadi kau tidak mau meminumnya? Tanpa menunggu jawaban Ara, pria itu menenggak habis seluruh isi mangkuk tersebut dalam satu tarikan napas. Saat Ara masih terpelongo, jemari Aiden mengangkat dagunya lembut. Bibir hangat mereka bertaut dalam ciuman mendadak, menyalurkan rasa jahe ke mulutnya. Mau tidak mau, Ara menelan cairan itu perlahan, menciptakan sensasi magis, perpaduan sempurna antara rasa manis dan debaran asmara yang membara. Senyuman Aiden bagaikan mentari musim dingin yang mencairkan kebekuan hatinya. Namun suara baritonnya seketika menarik Ara kembali ke dunia nyata. Atau aku akan menyuapimu dengan caraku. Belum sempat Ara membalas, dering telepon yang nyaring menghancurkan momen manis di antara mereka berdua. Begitu melihat nama direktur rumah sakit berkedip di layar ponsel, raut wajah Ara berubah serius dan segera mengangkat panggilan tersebut. Ada korban kecelakaan lalu lintas parah, kondisinya sangat kritis dan sedang berada di ambang kematian. Dr. Serena telah melakukan kesalahan fatal hingga kehilangan kepercayaan keluarga. Ara diwajibkan untuk memimpin operasi darurat itu, dan ia langsung menyanggupinya. Panggilan ditutup, Ara bergegas memberitahu Aiden bahwa ia harus segera pergi. Pria itu menawarkan tumpangan, namun Ara menolaknya dengan nada dingin. Sikap formalnya kembali membangun tembok tak kasat mata di antara mereka. Sambil menatap kepergian Ara, rasa sesak perlahan meremas dada Aiden. Aiden tak pernah mengerti mengapa Ara terus mendorongnya menjauh. Seolah wanita itu sangat ketakutan jika rekan kerjanya mengetahui keberadaan dirinya. Apakah hubungan kita memang semustahil itu untuk diakui? Aiden menghela napas panjang yang penuh keputusasaan. Ah, benar-benar wanita yang berhati dingin. Jika bukan aku, siapa yang akan mempedulikanmu? Di tengah dinginnya ruang istirahat rumah sakit itu, Ara bersin berkali-kali. Tubuhnya terbakar demam tinggi. Tapi dia menggigit bibir keras-keras. Menahan rasa sakit itu dengan keras kepala. Jas dokter putihnya terpasang. Tiba-tiba, nada sinis menusuk dari belakang. Oh, ternyata kau sakit juga. Kena karma setelah merebut jatah operasiku semalam? Wah, pintar sekali ya kau berakting bak malaikat. Entah rayuan apa yang kau bisikkan pada direktur. Mentang-mentang pasiennya putri mahkota perusahaan farmasi Runha, bisamu cuma menjilat orang kaya. Kalimat berbisa itu membuat rasa lelahnya meledak menjadi kemarahan mutlak. Pintu loker dibanting keras. Dengar ya, direktur sendiri yang menyerahkan operasi ini langsung padaku. Aku tidak peduli siapa pasiennya. Kau sendiri yang gagal meraih kepercayaan keluarganya. Kenapa marah padaku? Siapa suruh kau salah diagnosis dan menghancurkan reputasimu? Wajah Serena langsung memerah, mendidih oleh amarah. Giginya gemeretak menahan benci.
Jangan sombong. Separuh alat medis di sini dibiayai oleh keluarga Tan. Di mata mereka, kau cuma pelayan rendahan. Tapi Ara memilih tuli. Enggan meladeni omong kosongnya. Ara melangkah pasti ke kamar VIP. Nyonya Tan menyambutnya hangat, menyodorkan sebuah bingkisan sangat mewah. Baru saja dia hendak menolak. Sebaris suara wanita dari atas ranjang pasien memotongnya penuh kejutan. Jadi kau dokter bedahnya? Pasien itu tampak luar biasa cantik, meski sebelah matanya tertutup perban. Berani terima suap akan kulaporkan kau. Nyonya Tan membelalak. Stella, jaga bicaramu di depan dokter. Namun nada suara itu terasa familiar. Apa kita pernah bertemu? Pertanyaan Ara langsung memancing amarah Stella. Kau lupa padaku. Di pesta Yushi 2 tahun lalu. Saat aku menantang Eden dalam permainan kejujuran, kutanya padanya, Eden, kau dan Celine itu pasangan sempurna. Kenapa tiba-tiba menikahi wanita asing ini? Tubuh Ara membeku. Telinganya berdenging, teringat suara dingin pria itu yang menyayat hati. Oh, jadi ini kau, ejek Stella. Belum cerai juga, di mana harga dirimu, mengemis cinta pada pria yang hatinya mati untukmu. Kalau kami belum cerai, lalu kenapa? Celine saja diam. Ada masalah apa denganmu? Stella meledak penuh hinaan. Dia mengungkit kembali romansa masa kecil Eden dan Celine, lalu merendahkan asal-usul Ara tanpa sisa belas kasih. Kau cuma anak pungut keluarga Gu yang tinggal di pavilion pelayan. Ujung kuku Celine pun kau tak pantas. Ibunya membentak keras. Di luar Ara tampak setenang es, tapi badai rasa rendah diri meremukkan batinnya. Namun bayangan pengkhianatan Eden justru membakar kembali keangkuhannya. Kalau aku memang merebutnya, lalu kenapa? Dia bukan harta karun, cuma pria hidung belang yang mati rasa. Kalau Celine mau, suruh dia rebut kembali. Stella nyaris menjerit, tapi matanya mendadak melotot ngeri ke arah belakang Ara. Wajahnya pucat pasti bak mayat. Eden! Jantung Ara seolah berhenti berdetak. Dia menoleh pelan. Pria itu berdiri bagai bayangan maut dalam setelan gelapnya. Pakaian hitam itu membuat aura dinginnya makin mencekik. Tatapan matanya menusuk tajam, membekukan udara di sekitarnya. Menikahi bajingan sepertiku, pasti terasa seperti neraka. Ara menatapnya tanpa gentar. Sedang apa kau di sini? Telingaku gatal, jadi aku datang mendengar. Pria itu mencondongkan tubuhnya. Nada suaranya berbisik namun mematikan. Ingin ku dengar langsung istri tercintaku mengumpat. Ara menolak mundur selangkah pun. Kenyataannya memang begitu kan? Nyonya Tan memohon maaf dengan panik. Eden mengangkat tangannya dingin. Demi Anda, ku abaikan masalah ini sekali saja. Lain kali, aku sendiri yang akan mengajarinya cara bicara. Aura dominannya membuat Stella gemetar ketakutan di ranjang. Sebelum berbalik, dia melirik Ara. Ketenangan wanita itu justru menjadi batu besar yang menghancurkan dan menyesakkan dadanya. Apa dia sungguh sampah yang tak berharga di matanya? Tidakkah ada setitik saja cinta tersisa untuknya? Di pintu keluar, dia merampas mantel yang awalnya ia bawa agar Ara tak kedinginan, lalu melemparnya kasar. Biar saja dia membeku. Wanita kuat itu tak butuh bantuan bajingan. Sang asisten memeluk barang itu dalam teror bisu. Di dalam, Nyonya Tan tak henti meminta maaf. Ara tersenyum tipis, merapikan barangnya bersiap pergi seolah tak peduli. Kakinya tertahan di ambang pintu. Setitik keraguan muncul di hatinya. Haruskah dia meminta maaf atas kata-kata tajamnya tadi? Mungkin sebutan bajingan itu mengoyak harga dirinya. Namun tiba-tiba, sayup-sayup dia mendengar Nyonya Tan membongkar masa lalunya. Dulu dia itu putri mahkota. Orang tuanya penguasa besar, sebelum hancur lebur dalam tragedi berdarah di Bank Sterling. Seluruh klan keluarganya diculik tanpa ampun. Gadis itu menjadi satu-satunya yang selamat dari pembantaian malam itu. Dibuang bibinya ke panti asuhan, hingga seorang jurnalis membongkar kebenaran. Ayahnya rela mati demi melindungi takhta keluarga Gu. Skandal yang pernah mengguncang keluarga Gu. Rahasia itu membuat Stella ternganga, syok berat hingga rasanya dunianya runtuh seketika. Dia pikir Ara cuma anak pungut beruntung. Tak pernah terbayangkan ada jurang keputusasaan sedalam itu di balik masa lalunya. Keluarga Gu mengadopsinya demi menutupi skandal? Tanyanya tak percaya. Nyonya Tun menggeleng pelan. Kenyataannya jauh lebih rumit. Kekuasaan absolut keluarga Gu membuat mereka kebal media. Mereka tak butuh anak angkat demi pencitraan. Nyonya besar sendiri yang bersikeras merawatnya. Mengingat ucapan kejamnya, wajah Stella kini terbakar api penyesalan. Jadi, kejayaan Bank Sterling dibangun di atas pengorbanan orang tuanya. Keluarga Gu berutang nyawa padanya. Kenyataannya amat pahit. Nyonya Tun menghela napas. Bercerita gadis itu baru menginjak usia belasan saat tiba. Dari luar tampak bak dongeng indah, namun di balik pintu, dia menelan kepahitan sendirian. Ara pun tenggelam dalam masa lalunya. Dulu, Tuan Muda Eden selalu melemparinya dengan kata-kata tajam. Ia menertawakan rambutnya dengan sinis. Siapa pemotong rambutmu? Mulai sekarang kau kupanggil si kepala semangka.
Ara tersenyum getir, mengingat betapa kejamnya pria itu dulu. Namun bodohnya, ia justru jatuh cinta padanya. Dibandingkan luka masa lalu, mengatainya brengsek hanyalah setetes air. Di dalam ruangan, Nyonya Tun melanjutkan. Ibu memberitahumu, agar kau menyadari seberapa besar penderitaan gadis malang itu. Hidupnya sudah terlalu keras, jangan tambah bebannya. Stella berbisik penuh penyesalan. Dia benar-benar telah melalui neraka. Aku akan meminta maaf dengan tulus kelak. Ara berhenti menguping, namun tatapan S. Eden terus menghantuinya tanpa ampun. Keraguan kembali menerjang. Haruskah ia meminta maaf? Tapi tunggu. Eden tak pernah sekalipun menyesali luka masa lalu itu. Lalu untuk apa ia peduli sekarang? Malam itu di mansion, Nyonya Chen menatap nanar hidangan mewah yang utuh. Sia-sia aku memasak semua ini. Tuan muda Eden baru saja menelepon. Dia tidak akan pulang malam ini. Bukankah hubungan kalian baik-baik saja kemarin? Ada apa sebenarnya? Ara membalas dengan nada tajam, kesabarannya terbakar habis. Kalau kau ingin bermain sebagai ibu mertua, carilah menantu sungguhan yang bisa kau kendalikan sesuka hati. Matanya menatap kosong deretan hidangan itu. Tinggal 1 bulan sebelum pernikahan ini berakhir. Tiba-tiba, Eden melangkah masuk. Pria itu mengira hati Ara telah luluh. Tapi sungguh ironis, kata pertama dari bibirnya adalah tuntutan cerai. Kau punya waktu? Kontrak kita tinggal 1 bulan lagi. Suasana hati Eden hancur seketika, tergantikan aura mengintimidasi. Ia menjawab sedingin es. Aku sibuk. Pria brengsek ini harus mengisi perutnya dulu. Eden duduk dengan tenang. Ara menelan sisa kata-katanya. Saat pria itu duduk, ia bangkit perlahan. Kutunggu di kamar. Ia pergi dengan acuh. Rasa sakit meremas jantung Eden. Wanita itu bahkan menolak untuk sekadar berbagi satu meja dengannya. Saat Nyonya Chen menghidangkan nasinya, Eden menghentikannya. Ia justru mengambil mangkuk Ara yang belum tersentuh. Matanya menatap nanar lauk pauk itu, kecemasan menggerogoti dadanya. Porsi makannya sedikit sekali. Tiba-tiba, tatapan tajamnya menyambar Nyonya Chen. Suaranya menggelegar. Makanan macam apa ini? Kau tidak tahu dia sangat pemilih? Dia membenci terong dan rebung. Nyonya Chen tersentak pucat mendengar amukannya. Ia membela diri, tapi ini makanan kesukaan Anda, Tuan. Sudah sepantasnya kami sajikan. Berapa kali setahun aku makan di sini? Kau memberinya sampah ini setiap hari. Aku membayarmu merawat Ara. Dan kau masih belum sadar siapa majikanmu yang sebenarnya? Nada tenang Eden sukses membungkam rapat mulut Nyonya Chen. Wanita tua itu bersumpah takkan mengulangi kesalahannya. Di kamar, Ara baru menduduki sofa saat Eden tiba-tiba menyusulnya. Kau sudah selesai makan secepat ini? Tatapan Eden menyapu tubuh kurus wanita itu, sementara rasa sesak mencengkeram dadanya. Ia menelan kepahitannya dan bergumam. Amarahku merusak selera makanku. Ara menatapnya. Menerka apakah pria ini masih murka? Benar. Tinggal 1 bulan lagi. Tidak perlu memancing keributan. Ara pun bangkit perlahan menjulurkan bendera damai. Kata-kataku sebelumnya terlalu kasar, aku minta maaf. Netra gelap Eden sontak berbinar. Apakah rindu wanita ini kembali? Apakah dia ingin mempertahankan pernikahan ini? Jantung Eden berdegup kencang, namun kalimat mematikan selanjutnya membekukan hatinya tanpa ampun. Mari kita bercerai. Hanya tersisa 3 minggu sebelum kontrak perjanjian kita berakhir. Senyum getir penuh, ejekan terbentuk jelas. Bodohnya aku berharap. Untuk apa dia bertahan? Wanita ini membenciku dan sangat putus asa ingin kabur dari nerakaku. Eden melangkah maju memangkas jarak memancarkan amarah. Kenapa terburu-buru sekali? Apa kau sudah menemukan penggantiku secepat ini? Padahal jiwanya menjerit putus asa, Araku mohon katakan tidak. Namun nahas, nada sinisnya justru mengoyak hati wanita itu. Entah aku punya pengganti atau tidak, itu bukan urusanmu. Setelah cerai, kita impas. Kau bebas, dan aku pun lega. Hubungan kita sudah hangkur lebur. Ara begitu yakin pria ini sudah memiliki simpanan, mengira semua orang berkhianat sepertinya. Seringai sedingin es terukir di wajah Eden. Kau benar-benar tidak sabaran. Namun mendadak, suara miongan mecah ketegangan. Pria itu terlonjak mundur berteriak waspada. Ara, kalau ingin mengusirku, pakai trik yang lebih elegan. Ara buru-buru mendekap anak kucing itu. Kalau anak kucing sekecil ini bisa membunuhmu, kau benar-benar lemah tak berguna. Eden nyaris gila mendengarnya, sungguh frustrasi. Ia baru akan membalas dengan amarah meledak. Saat rentetan bersin menyerangnya. Kesadaran pun menghantam Ara. Kau punya alergi kucing? Eden tersenyum dingin. Baru sadar? Aku tahu semua rahasiamu, tapi kau buta wujud asliku. Hawa ruangan ini terasa mencekik. Suaranya menusuk. Ranjang ini milikmu. Aku tidur di luar, ucapnya, lalu berbalik pergi tanpa ragu. Ara menatap punggung itu menjauh. Dadanya remuk. Percaya atau tidak, aku tak pernah menutupi hal ini.
Serunya putus asa. Hanya bantingan pintu yang menjawab. Ia tertunduk hancur, bayang-bayang perceraian seolah mencekik leher mereka berdua. Aiden jelas menghindari topik itu. Tapi kenapa? Mungkinkah pria itu menolak melepaskan ikatan takdir mereka? Mustahil. Esok paginya, Ara menjenguk Stella. Dengan tenang memastikan pemulihannya lancar dan hanya butuh istirahat total. Saat hendak pergi, tangannya ditarik erat. Stella berbisik dengan suara bergetar penuh penyesalan. Aku sungguh minta maaf. Anggap saja ucapanku sekadar omong kosong. Ara menoleh, tatapannya sedingin es abadi. Semuanya sudah terekam jelas di telingaku. Lepaskan tanganku. Namun ia menolak. Reaksi macam apa ini? Bukankah seharusnya kau bilang, aku memaafkanmu? Ara membalas setajam pedang. Karena lukanya nyata. Aku menolak memaafkan. Siapa sanggup menanggung neraka kehilangan orang tua? Hidup menumpang penuh ketakutan. Dikhianati orang terkasih, lalu diinjak-injak tanpa ampun oleh orang asing. Harga diriku tak semurahan itu. Ara berbalik tegas, namun Stella berseru keras kepala. Tunggu, aku punya satu pertanyaan. Kenapa kau menikahi Aiden? Kalian tak saling mencintai. Ara tetap melangkah, suaranya menggema sedingin badai salju. Omongan beracunmu takkan menyembuhkan lukamu. Cukup diam. Sambil berlalu kenangan masa lalu mendadak menghantamnya bagai badai. Di masa sekolah menengah, Aiden layaknya badai topan. Hidupnya penuh pertumpahan darah dan kisah cinta sesaat. Ia pernah menghabisi perundung hingga koma. Sekolah memanggil keluarganya, tapi arogansi sang penguasa menolak untuk tunduk. Pengekut terhadap Aiden, sang guru malah menyeret Ara dan memaki gadis tak bersalah itu habis-habisan. Sebagai putri angkat, Eleanore justru menyalahkan Ara. Mencabik perasaannya dengan caci maki kejam lewat telepon malam itu. Padahal, Ara hanya mendambakan sudut damai, jauh dari segala bentuk konflik berdarah. Aiden bagaikan bom waktu penuh kehancuran yang dibencinya. Namun demi keluarga Joe, Eleanore memaksanya menikahi iblis itu. Ara gemetar hebat, lalu berbisik putus asa. Bolehkah aku menikah dengan kakak sulungnya saja? Eleanore tersenyum sinis. Masih berani menginginkan Ethan. Kau tak punya pilihan. Takdirmu adalah Aiden. Pernikahan ini menjadi kontrak mati baginya. Terjebak takdir kejam. Aiden bagaikan kabut gelap dan misterius yang mustahil untuk dijinakkan. Saat ia mau, pesonanya berubah sehangat mentari musim semi, mampu merampas kewarasan dan napas siapapun. Tanpa sadar, mencintainya jauh lebih mudah daripada membencinya. Musim dingin itu, mereka terjebak bersama di villa pegunungan. Saat badai salju membeku, hubungan mereka mencair, menumbuhkan bunga keintiman yang mekar untuk pertama kalinya. Kisah cinta epik mereka lahir dari badai salju. Awalnya, mereka merencanakan bulan madu romantis ke Irlandia. Namun badai membatalkan segalanya. Mereka berlindung di villa utara, tak menyadari tumpukan salju raksasa akan menyegel mereka. Ajaibnya, mereka menikmati keterasingan itu. Ara merangkai boneka salju dengan antusiasme polos ala gadis kecil. Sang perfeksionis menggerutu karena saljunya miring. Aiden tertawa. Jika tak lebih tinggi darimu, bagaimana bisa dia melindungimu? Kata-kata manis itu sukses membuat Ara membeku. Jantungnya berdebar liar, menciptakan ritme asing yang mendebarkan. Aiden menyematkan anggur dan kismis ke boneka. Ia tersenyum lembut. Aku jangkung bermata sipit, dan kau mungil bermata indah. Sangat serasi, bukan? Ara bergumam malu karena matanya tak sebesar itu. Senyum Aiden mengembang penuh cinta. Memang tak terlalu lebar, tapi cukup dalam untuk membuat jiwaku tenggelam. Ara menatap suaminya. Pria ini benar-benar berbeda dari pemuda berandal masa lalu. Kini ia mengalir selembut air suci, selalu tersenyum manis, dan ahli merangkai mantra yang membahagiakan jiwa istrinya. Matanya memancarkan tawa hangat, lalu berbisik parau. Ara, jangan menatapku begitu. Kau memalukanku. Cintanya sedahsyat kobaran api neraka. Meski hatinya butuh waktu untuk meleleh, Ara sungguh tak berdaya selain jatuh telak ke dalam pesona cintanya. Selama sebulan penuh, mereka tenggelam dalam pusaran gairah. Aiden sang pewaris arogan, merawat Ara layaknya seorang ratu. Kasih sayangnya menyentuh langit. Terkadang mereka saling berpelukan intim di bioskop rumah, menghabiskan waktu maraton film romantis. Namun tatapan memuja Aiden selalu merampas kewarasannya. Lengah sedikit saja sebuah ciuman panas akan mendarat, menggodanya bertubi-tubi di siang bolong. Sesekali, ia merasa lelah luar biasa lantaran dihujani limpahan perhatian dan kasih sayang posesif suaminya tanpa henti. Digendong bagaikan putri raja, dihujani perhatian, lalu diselimuti penuh kehangatan. Kebahagiaan bak dongeng ini berlanjut hingga malam tahun baru Imlek. Malam itu, Lara sedang menjalani giliran jaga malam yang melelahkan sebagai dokter magang di rumah sakit. Tepat tengah malam, kembang api membela langit, mengukir namanya di atas kue ulang tahun bercahaya. Semua orang berhamburan mendekati jendela dengan takjub.
Mendadak seorang perawat menjerit histeris. Dokter Lin, bukankah itu namamu? Kenapa ada kue ulang tahun raksasa di angkasa? Ulang tahunmu benar-benar jatuh di tahun baru Imlek? Ara menatap nanar kembang api terakhir yang menghiasi malam itu. Sejak kepergian orang tuanya, hari kelahirannya seolah terlupakan. Namun tiba-tiba, dering ponsel memecah kesunyiannya. Itu Aiden! Suara hangatnya menyuruh Ara turun. Jantungnya berdebar kencang saat melihat siluet pria itu berdiri di bawah hujan salju. Mantel hitamnya menembus badai. Senyum hangatnya mencairkan es di hati. Aiden perlahan mengisi ruang hampa akibat kepergian orang tuanya. Tanpa ragu, Aiden menariknya ke dalam pelukan hangat. Ia mengeluarkan kalung giok pembawa kedamaian, lalu berbisik lembut. Selamat ulang tahun. Ara pernah bercerita bahwa kalung peninggalan ibunya telah hancur di dinding panti asuhan yang dingin. Namun Aiden mengingat segalanya. Ia sengaja memesan kalung itu untuk mengobati luka batin istrinya. Air mata haru membasahi pipi Ara. Dengan usapan lembut, Aiden menenangkannya, jangan menangis, Ara sayang. Mulai detik ini, aku akan menjadi perisaimu. Saat musim semi, kita akan berbulan madu ke Irlandia. Ia mengalungkan perhiasan itu, lalu mencium bibirnya lembut. Segala hal yang terenggut darimu, akan kutebus perlahan. Namun saat musim semi tiba, cinta mereka justru membeku seperti musim dingin abadi. Semuanya berubah dalam sekejap. Ara tak paham, mengapa sikap suaminya mendadak dingin. Temannya menyadari wajah pucat Ara karena insomnia terus menyiksanya. Seseorang menyarankannya pergi ke tabib pengobatan tradisional. Namun pikiran Ara terombang-ambing dalam badai pertanyaan. Ia membatin putus asa. Aku sangat bahagia. Kenapa dia berubah? Ara butuh jawaban untuk memadamkan api kebingungannya. Meminta rekannya menggantikan shift jaga, Ara berlari keluar rumah sakit. Niatnya hanya satu, menatap mata Aiden dan bertanya alasannya. Mengapa cinta suaminya memudar? Dengan gemetar ia meneleponnya, namun suara yang menjawab dari seberang sana adalah wanita. Begitu wanita asing itu menyebut nama Selin, kata-kata tercekat di tenggorokan Ara, bagaikan pecahan kaca. Nama itu mengubur segala pertanyaannya. Ara seakan tersapu ombak keputusasaan, menyeretnya kembali ke lautan kenangan pahit, membawanya ke masa saat ia tersesat, dan memohon seutas jawaban dengan putus asa dari pria yang dicintainya. Di masa saat cinta mereka membeku, badai pertanyaan menyiksa batinnya. Kenapa kau pergi ke luar negeri tanpa memberitahuku? Dan kenapa kau bilang pernikahan ini hanya pelarian semata? Bukankah kita bahagia? Bagaimana bisa takdir kita berakhir begini? Ia memberanikan diri menelepon. Tak menyangka selinjang yang menjawabnya. Kata-katanya yang sinis, sukses membuat tubuh Ara membeku syok. Halo, ini Selin. Aiden sedang di kamar mandi. Ada apa? Pikiran Ara kosong. Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Terjebak dalam bayang-bayang telepon pembawa petaka itu, Ara hanya bisa menatap nanar ponsel di tangannya. Kenyataan pahit ini mencabik-cabik hatinya. Jawaban yang ia cari tak lagi berarti. Bertanya lebih jauh hanya akan merendahkan harga dirinya. Sementara itu di luar negeri, Selin menatap layar ponsel yang mati. Senyum kemenangan yang licik menari-nari di bibirnya. Cepat saat itu, Aiden kembali dari ruang rapat. Melihat Selin berani menyentuh ponselnya, amarah langsung meledak dalam nadinya. Selin membalikkan badan dengan pandai. Ponselmu berbunyi terus. Kupikir darurat jadi kujawab. Bagaikan elang, Aiden merebutnya dengan tatapan membunuh. Bukankah sudah kubilang jangan sentuh barangku? Selin memasang wajah polosnya dan berbisik. Maaf, tadi Ara menelepon, menanyakan keberadaanmu. Bukankah kau sedang pergi ke luar negeri? Tanyanya. Aiden membalas dingin. Jangan banyak bicara. Aku takkan lama. Aku akan segera pulang. Selin melihat peluang emas. Ia meminta tumpangan pulang dengan alasan harus menghadiri pemakaman pamannya yang baru meninggal. Aiden setuju tanpa pikir panjang. Firasatnya merasa Ara membutuhkannya. Ia buru-buru menelepon istrinya. Namun panggilannya terus-menerus tak terjawab. Frustrasi meledak dalam dadanya. Selama 3 tahun ini, Ara selalu meneleponnya hanya untuk bersembunyi dalam kebisuan yang menyiksa. Namun saat ia berbalik menelepon, Ara selalu mengabaikannya. Ia tak mampu membaca teka-teki istrinya, apa yang sebenarnya wanita itu inginkan. Di kota Lenin, Ara berjuang di ruang operasi berdarah. Ia baru menyadari panggilan tak terjawab itu. Setelah nyawa pasien terselamatkan, ia menghubungi Eleanor Ju, namun hanya omelan tajam yang diterima. Teman keluarga meninggal, Eleanor memerintahkannya untuk segera datang melayat. Ara tiba saat upacara baru dimulai. Namun tatapan tajam Eleanor langsung menusuknya dengan aura permusuhan dan kebencian mutlak. Tak ingin membuat keributan, ia melihat punggung tegap di depannya. Ara amat yakin bahwa pria itu adalah Aiden. Ia menyelinap dan duduk di sebelahnya.
Namun begitu ia bersandar, tubuh pria di sampingnya itu menegang, kaku seperti patung es. Ara melirik Eleanor, mata ibu mertuanya memancarkan niat membunuh. Saat menoleh, jantungnya seakan berhenti. Pria itu bukan suaminya. Dia adalah kakaknya. Ethan! Wajah Ara seketika memerah padam. Rasanya ia ingin bumi membelah dan menelannya hidup-hidup. Di acara sesakral ini, ia malah dengan ceroboh menempel pada kakak iparnya. Pantas saja tatapan Eleanor seakan ingin mengulitinya. Dengan gugup ia meminta maaf beralasan karena jam tangan mereka sama. Namun Ethan tersenyum teduh dan berbisik, "Tidak apa-apa. Kita adalah keluarga. Jangan khawatir." Ethan menunjuk Aiden di barisan belakang. Ara berbalik perlahan. Tatapannya langsung terbentur. Sorot mata dingin Aiden. Wajahnya dingin membeku, tatapannya setajam badai. Beban duka telah menghimpitnya, namun melihatnya dalam kondisi itu membuatnya yakin bahwa matanya hanya tertuju pada kakak lelakinya. Dia sadar tak pernah memiliki suami bernama Aiden. Melihat Celine di sisinya, hatinya bagai tertusuk belati tajam. Celine tersenyum penuh kemenangan. Ara memaksakan senyum palsu menutupi kehancurannya, menyadari mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak kemarin. Usai upacara, sosok Aiden lenyap bagai debu. Kenyataan pahit menamparnya seketika, mustahil baginya kabur dari gunung kutukan ini. Di tengah badai pikirannya, tatapan Ara menangkap pemandangan yang mengiris jiwa. Aiden membukakan pintu mobil untuk Celine dengan lembut. Rasa pahit pengkhianatan mencekiknya. Ara akhirnya tersadar, selama ada Celine takkan pernah ada ruang baginya di sisi Aiden. Saat keputusasaan melahapnya, Ethan muncul bagai dewa penolong. Tanpa ragu, Ara memohon untuk segera dibawa ke stasiun terdekat. Pada saat bersamaan, mata Aiden menangkap siluet Ara. Ia nyaris berlari mengejarnya, namun jemari Celine menahan erat lengannya. Celine memalsukan rasa sakit agar diantar ke rumah sakit. Namun kali ini, Aiden takkan tunduk pada air mata palsunya. Ia menyuruh sopir mengantar Celine, lalu berlari putus asa mengabaikan jeritannya. Namun sayang, mobil Ethan telah menghilang dari pandangan. Aiden mematung menatap jalanan kosong, menggumamkan penyesalan yang kini merobek hatinya. Dia tak lagi sudi memakai topeng kepalsuannya barang sedetik pun.